bertransmigrasi ke Douluo menjadi Raja Laba-Laba Kematian Soulbeast 100.000 tahun. Hal pertama yang kulakukan adalah mengorbankan diriku untuk Bibidong. Karena saat aku bertransmigrasi kondisiku sudah sekarat. Dan saat ini Bibidong berdiri tidak jauh dariku, mewaspadai perjuangan terakhirku sebelum mati. Dalam situasi seperti ini, aku rasa aku tidak akan bisa kabur. Karena tidak bisa menghindari takdir ini. Lebih baik aku mencari cara hidup yang lain. Jika Skydream Icewurm bisa mempertahankan kesadarannya dengan metode pengorbanan, dan menumpang di dalam tubuh manusia, aku yang juga memiliki kekuatan spiritual tingkat atas, dan kekuatan hidup, kenapa aku tidak bisa? Aku menahan rasa sakit yang hebat dan menopang tubuhku yang hancur. Kau mau cincin roh dan tulang rohku kan? Tidak perlu kau yang melakukannya. Aku akan mengorbankan diriku sendiri. Aku menatapnya dari atas. 8 mataku yang berwarna hijau redup menatap tajam ke arah Bibidong. Gelombang spiritual milik seorang kaisar langsung menerobos masuk dengan paksa ke dalam pikiran Bibidong. Manusia, apa kau menginginkan kekuatanku? Jantung Bibidong berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya selama lebih dari setahun ini. Kematian yang selalu diburunya ini. Raja Laba-Laba untuk pertama kalinya berinisiatif berkomunikasi dengannya. Soulbeast 100.000 tahun. Setidaknya setara dengan title Douluo manusia level 95 ke atas. Penguasa Soulbeast level ini memiliki kesombongan yang mendarah daging. Begitu terpojok, mereka seringkali akan memilih untuk meledakkan diri tanpa ragu-ragu. Tidak akan pernah membiarkan manusia mendapatkan apa yang mereka mau. Ini juga alasan kenapa dia tidak berani menekannya terlalu keras. Sekarang laba-laba tua ini sepertinya telah pulih ke masa jayanya. Bukan hanya tidak membunuhnya, malah berinisiatif untuk berkomunikasi. Bibidong tidak menjawab. Tubuhnya menegang. Kekuatan rohnya beredar secara diam-diam. Siap untuk kabur kapan saja. Menghadapi Raja Laba-Laba Kematian di masa jayanya. Dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Demi balas dendam, dia harus menahan diri. Sama sekali tidak boleh mati di sini. Karena perburuan telah gagal, maka hanya bisa merencanakannya kembali. Aku melihat niat Bibidong untuk mundur. Transmisi suara mentalku kembali terkirim. Dengan sedikit nada mengejek, kau tidak perlu tegang. Sebenarnya sejak 10 tahun yang lalu, saat kau pertama kali menginjakan kaki di ngarai kematian, saat berlatih di area luar, aku sudah memperhatikanmu. Pupil mata Bibidong sedikit menyusut. 10 tahun yang lalu saat itu dia masih seorang santa. Untuk menerobos rintangan jiwa suci, datang sendirian ke ngarai kematian. Memburu cincin jiwa ketujuh dari Kaisar Laba-Laba Kematian. Apa orang ini sudah mengincarnya sejak saat itu? Meskipun kau saat itu lemah, tapi jiwa bela dirimu menarik minatku. Jiwa bela diri seperti Kaisar Laba-Laba Kematian muncul pada tubuh manusia benar-benar langka. Tapi sejak kau mengambil cincin jiwa ketujuh dan pergi, kau tidak pernah muncul lagi. Menghilang begitu saja selama beberapa tahun. Aku bahkan mengira kau sudah mati di luar sana. Mendengar itu wajah Bibidong yang waspada seketika menjadi pucat pasi. Seketika kedua matanya dipenuhi dengan dendam dan kebencian. Dulu dia dengan penuh semangat membawa cincin jiwa ketujuh kembali ke kuil jiwa bela diri. Hasilnya malah dinodai oleh si brengsek Qian Sunji itu. Dikurung di dalam ruang rahasia yang gelap gulita. Bahkan dipaksa melahirkan anak perempuan yang dianggapnya sebagai aib. Sampai dia belajar untuk bersandiwara. Belajar untuk memendam kebenciannya dalam-dalam. Baru pria itu melonggarkan kewaspadaannya dan mencabut tahanan rumahnya. Setelah itu dia seperti orang gila bergegas ke kota pembantaian, mematikan rasa di tengah pembunuhan tanpa akhir. Sepertinya aku telah menyinggung beberapa hal yang tidak menyenangkan. Capit raksasaku mengetuk dinding batu dengan ringan, mengeluarkan suara nyaring seperti logam beradu. Nada bicaraku tiba-tiba berubah menjadi penuh arti. Tapi ketertarikanku padamu bukan hanya pada roh bela dirimu, melainkan pada aura nostalgia di tubuhmu. Kepalaku yang besar sedikit maju ke depan, menatap tajam Bibidong. Aura raksasa, ekspresi Bibidong menjadi kaku. Warisan dewa raksasa, ini adalah rahasia terbesarnya. Sebuah kesempatan yang dia peroleh dengan mempertaruhkan nyawa di kota pembantaian. Juga merupakan kartu as terbesarnya untuk membalas dendam pada klan malaikat. Selain dirinya sendiri, sama sekali tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu. Bagaimana mungkin monster roh ini bisa merasakannya? Aku sangat menikmati ekspresi Bibidong saat ini. Maka aku melanjutkan penampilanku yang sempurna. Bagaimanapun juga, aku ini sudah berada di benua ini. Sebagai makhluk antik yang hidup selama 100.000 tahun. Hanyalah sisa kekuatan dewa. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengenalinya? 30.000 tahun yang lalu saat dewa raksasa naik ke alam dewa. Aura yang jahat dan agung itu, aku masih mengingatnya dengan sangat jelas. Sampai di sini aku sengaja berhenti sejenak. Nadaku berubah menjadi sedikit main-main. Hanya saja aku tidak menyangka aura raksasa akan muncul kembali. Sepertinya kau sudah mendapatkan pengakuan warisan dari dewa raksasa. Hanya saja kau belum secara resmi memulai ujian dewa kan? Biar ku pikir, raksasa dan malaikat adalah musuh bebuyutan. Syarat untuk memulai ujian dewa raksasa
Atau mungkin rintangan terbesarnya, seharusnya berhubungan dengan klan malaikat kan? Bibi Dong benar-benar membeku. Jika aura raksasa masih bisa dianggap karena persepsinya yang tajam, maka hubungannya dengan klan malaikat sama sekali bukan kebetulan. Syarat untuk membuka alam rahasia raksasa adalah dengan menelan jiwa seorang pemilik roh bela diri malaikat bersayap 6. Dia tahu semuanya. Sebenarnya makhluk apa monster roh ini? Aku melihat ekspresi Bibi Dong yang seolah-olah baru melihat hantu. Dalam hati aku merasa sangat puas. Tidak perlu menatapku dengan tatapan seperti itu. Selama puluhan ribu tahun terakhir ini, aku bukannya tidak pernah melihat manusia lain yang mendapatkan warisan raksasa. Sayangnya mereka terlalu bodoh dan terlalu sombong. Sebelum mereka sempat berkembang, sudah dimusnahkan oleh keturunan dewa malaikat. Tapi kamu berbeda, Bibi Dong. Di dalam dirimu aku melihat sebuah sifat yang sebelumnya tidak dimiliki para pewaris raksasa lainnya. Kebencian yang luar biasa dan kesabaran yang tak terbatas. Di dalam dirimu aku melihat harapan yang sesungguhnya. Bibi Dong dengan paksa menekan gejolak di dalam hatinya. Dia pun membuka suara dengan serak. Harapan apa? Harapan untuk menjadi dewa. Roh binatang 100.000 tahun memang kuat. Tapi takdir kami sudah ditakdirkan untuk berakhir tragis. Entah musnah menjadi debu di bawah bencana surgawi setiap 100.000 tahun. Atau menjadi cincin roh bagi kalian para manusia. Sedangkan untuk berubah wujud dan berlatih dari awal, itu sama saja dengan melepaskan semua kekuatan dan menyerahkan nyawa ke tangan manusia yang serakah. Itu sama saja dengan cari mati. Aku tidak ingin mati di bawah bencana surgawi. Juga tidak ingin mati sia-sia. Bibi Dong menyipitkan kedua matanya. Dia sudah samar-samar menebak niatku. Tapi tebakan itu terlalu gila. Sehingga membuatnya tidak berani percaya. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Aku menatapnya dari atas. 8 kaki laba-laba yang seperti tombak sedikit ditarik. Membuat gestur mengangkat tangan yang sangat mirip manusia. Aku mau bekerja sama denganmu. Aku membantumu menjadi dewa. Kamu membawaku melampaui takdir. Bukankah kamu sudah bersusah payah menginginkan cincin roh dan tulang rohku? Tidak masalah. Aku bisa memberikannya padamu. Asalkan kamu menyetujui syaratku. Aku bahkan bisa melakukan pengorbanan untukmu. Pupil mata Bibi Dong menyusut. Pengorbanan adalah cara pengorbanan paling ekstrim bagi roh binatang. Itu berarti secara sukarela melepaskan nyawa, mendedikasikan jiwa dan kekuatan sepenuhnya kepada manusia. Namun Bibi Dong tidak kehilangan akal sehatnya. Justru menatapku dengan lebih waspada. Kau adalah penguasa ngarai agung kematian ini. Mengapa kau rela mengorbankan diri demi seorang manusia? Aku mendengus dingin. Dari mata majemuknya yang besar terpancar rasa jengkel dan muak yang sangat manusiawi. Karena kau terlalu menyebalkan. Selama setahun penuh, kau seperti lalat yang tidak bisa diusir dan tidak bisa dibunuh. Setiap beberapa hari datang mengganggu raja ini. Hari ini menebar racun, besok memasang jebakan, lusa memancing binatang roh lain kemari untuk berpesta. Raja ini sudah hidup 100.000 tahun. Belum pernah melihat manusia semenyebalkan dirimu. Sudut bibir Bibi Dong sedikit berkedut. Ini pertama kalinya dia dibenci oleh seekor binatang roh dengan alasan seperti ini. Aku mengubah topik pembicaraan. Nadaku menjadi sedikit pasrah. Lagi pula dengan kecepatan pertumbuhanmu. Kurasa tak butuh beberapa tahun untukmu mencapai level 95 ke atas. Saat itu tiba. Raja ini khawatir benar-benar akan menjadi cincin rohmu. Karena cepat atau lambat akan mati juga. Lebih baik melakukannya sekarang. Gunakan nyawa raja ini untuk mempertaruhkan kesempatan melampaui alam dewa. Kata-kata ini masuk akal. Ada keangkuhan dari yang kuat. Sekaligus kompromi terhadap kenyataan. Tapi Bibi Dong masih belum sepenuhnya lengah. Aku tidak percaya kau akan semudah itu mempercayaiku. Begitu persembahan selesai, kau hanya akan tersisa seutas sisa jiwa. Jika saat itu aku tidak menepati janjiku, kau juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kau benar, jadi aku punya cara yang lebih aman. Saat melakukan persembahan, raja ini akan menyuntikkan inti jiwa ke dalam tulang roh yang dihasilkan. Tulang roh adalah benda fisik, juga merupakan tempat bersemayamnya jiwaku. Jika kau ingin abis manis sepah dibuang, aku bisa meledakkan inti jiwa di dalam tulang roh kapan saja. Bibi Dong, kau seharusnya tahu betul akibatnya kan? Mendengar itu mata Bibi Dong sedikit menyipit. Dalam hatinya dia mulai membuat perhitungan. Menjadikan jiwa yang bersemayam di dalam tulang roh sebagai syarat. Ini memang cara terakhir yang bisa dilakukan oleh siluman roh untuk melawan. Jika itu adalah Douluo bergelar biasa, mungkin akan benar-benar terkendali olehnya. Tapi dasar binatang bodoh, Bibi Dong mencibir dalam hatinya. Kau terlalu meremehkan kekuatan dewa. Tunggu sampai aku mewarisi tahta dewa raksasa. Hanyalah sisa jiwa di dalam sebuah tulang roh. Menghapusnya semudah membalikkan telapak tangan. Memikirkan hal ini, sekilas kelicikan yang tak kentara melintas di matanya. Namun di permukaan dia mengangguk dengan serius. Baik, aku berjanji padamu. Selama aku naik ke alam dewa, aku pasti akan membawamu naik bersama. Kita sepakat. Aku tertawa terbahak-bahak dalam hati. Kena pancing, wanita ini memang sombong. Memasukkan jiwa ke dalam tulang roh. Hanya orang bodoh yang melakukannya.
Yang ingin kulakukan adalah jiwaku sendiri. Melalui cara pengorbanan sepenuhnya menyatu ke dalam roh marsial Bibi Dong. Dengan begitu aku akan menjadi bagian dari roh marsial Bibi Dong. Bahkan bisa dibilang bagian dari jiwanya. Saat itu jika dia ingin menghapusku, kecuali dia ingin mati bersama. Karena sudah sepakat. Kalau begitu mari kita mulai. Aku tidak banyak bicara lagi. Jika tidak segera melakukan pengorbanan, maka keadaan puncak yang kugertakkan ini akan terbongkar. Dalam sekejap medan magnet berwarna darah yang menakutkan meledak tiba-tiba dengan aku sebagai pusatnya. Seketika menyegel seluruh sarang. Ini adalah jebakan aktif milik siluman roh 100.000 tahun. Medan magnet yang dahsyat langsung mengunci area ini. Tubuhku yang besar mulai terbakar. Berubah menjadi aliran energi yang paling murni. Mengalir deras ke dalam tubuh Bibi Dong. Bahkan karena berasal dari sumber yang sama. Energi ini jauh lebih jinak dari yang Bibi Dong bayangkan. Sebuah cincin arwah yang bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Perlahan terbentuk di bawah tubuhnya. Karena ini adalah pengorbanan sukarelaku, yang tadinya membutuhkan beberapa hari, bahkan berbulan-bulan untuk menyerap cincin arwah 100.000 tahun. Hanya dalam waktu kurang dari sehari, telah menyatu sepenuhnya dengan Bibi Dong. Saat gumpalan energi terakhir menjadi tenang, Bibi Dong yang duduk bersila di dalam sarang, tiba-tiba membuka kedua matanya. Inilah kekuatan cincin arwah 100.000 tahun. Bibi Dong menatap kedua tangannya sendiri. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan yang liar. Raja laba-laba kematian, pada akhirnya kau tetap menjadi batu loncatanku. Tunggu sampai aku menyelesaikan ujian dewa raksasa. Aku akan menjadikan jiwamu sebagai korban pertamaku. Namun senyumnya belum sempat mekar sepenuhnya. Sudah membeku di wajahnya. Perasaan kehilangan bobot tubuh yang kuat menyerangnya tanpa peringatan. Itu adalah perasaan kesadaran yang terlepas dari tubuh. Apa yang terjadi? Bibi Dong terkejut dalam hatinya. Secara tidak sadar ia ingin mengangkat tangan kanannya untuk menopang dahi. Tetapi yang terangkat malah kaki kirinya. Bibi Dong menyadari dengan ngeri. Tubuhnya seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Bahkan meregangkan badan dengan sendirinya. Bahkan memutar lehernya, mengeluarkan suara gemeretak. Kemudian suara familiar yang seharusnya tersegel di dalam tulang arwah itu terdengar langsung dari lubuk pikirannya yang paling dalam. Jadi ini tubuh manusia ya. Meskipun sedikit rapuh, tapi rasanya tidak buruk juga. Hanya saja daging di dada ini agak berat. Aku tidak terlalu terbiasa. Seketika itu Bibi Dong merasa seperti disambar petir. Rasa malu dan amarah yang belum pernah dirasakan sebelumnya langsung memuncak di kepalanya. Raja laba-laba kematian, bagaimana kau bisa mengendalikan tubuhku? Bukankah seharusnya kau berada di dalam tulang arwah? Nyah kau dari sini, menghadapi raungan histeris Bibi Dong. Aku yang telah berhasil mengambil alih. Terlihat sangat polos dan menyebalkan. Tulang roh, apa aku pernah bilang aku ada di dalam tulang roh? Kau menjebakku. Bibi Dong mati-matian mencoba merebut kembali kendali atas tubuhnya. Tapi dia menyadari roh bela diri pertamanya Kaisar Laba-Laba Kematian. Ternyata terjerat erat dengan jiwaku. Tidak bisa dipisahkan sama sekali. Jangan bilang begitu dong. Kita kan mitra kerja. Aku mengangkat bahu. Menjawab dengan wajah polos di lautan spiritual. Soal kenapa aku bisa mengendalikan tubuhmu, aku juga tidak begitu jelas. Mungkin karena kecocokan kita berdua terlalu tinggi. Lagi pula kau adalah Kaisar Laba-Laba Kematian. Aku juga Kaisar Laba-Laba Kematian. Kita semua kan satu keluarga. Tubuhku adalah tubuhmu. Untuk apa membedakan kau dan aku? Terlebih lagi aku sudah memberikan nyawaku padamu. Aku akan membunuhmu. Bibi Dong hancur. Namun Bibi Dong tetaplah Bibi Dong. Setelah kehancuran dan pelampiasan sesaat, Bibi Dong mencoba merebut kembali tubuhnya secara paksa. Tiba-tiba bayangan Kaisar Laba-Laba Kematian di belakang Bibi Dong perlahan memudar. Sebagai gantinya adalah seekor laba-laba raksasa berwarna hijau tua yang memancarkan aura yang lebih dingin dan suram. Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa, tepat di saat roh bela diri berganti. Perasaan aneh di mana tubuhnya tidak terkendali itu langsung lenyap. Benar saja orang ini bergantung pada keberadaan Kaisar Laba-Laba Kematian. Selama aku beralih ke Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa, dan menahannya dengan atribut kekuatan roh yang sangat berbeda, aku bisa merebut kembali kendali atas tubuhku. Kaisar Laba-Laba Kematian, pada akhirnya kau hanyalah seekor parasit. Tunggu sampai aku punya waktu luang. Ada banyak cara untuk membereskanmu. Namun yang tidak diketahuinya adalah, saat ini di ujung lain lautan spiritualnya, aku sedang berbaring nyaman di lubuk jiwanya. Melihat ekspresi Bibi Dong yang seolah-olah sudah menang, aku jadi ingin tertawa. Wanita bodoh, kau benar-benar mengira sudah berhasil menekanku. Itu karena aku tidak ingin berebut kendali denganmu. Meskipun sekarang aku dan jiwa siluman Kaisar Laba-Laba Kematian telah menyatu. Secara teori aku memiliki otoritas yang sangat tinggi. Tapi bagaimanapun juga Bibi Dong adalah pemilik asli tubuh ini. Jika kami berdua berebut hak kendali di saat yang sama, atau dua kekuatan jiwa Kaisar Laba-Laba tingkat atas yang sangat berbeda, bertarung di dalam meridian, satu-satunya akhir adalah meridiannya hancur berkeping-keping. Bahkan tubuhnya meledak dan mati. Kalau Bibi Dong meledak, aku juga akan ikut tamat.
Karena dia menginginkan rasa aman yang ilusi ini. Kalau begitu berikan saja padanya. Jangan galak-galak begitu dong. Bukankah ini sudah kukembalikan padamu? Suaraku yang malas itu terdengar lagi di benak Bibi Dong. Meskipun Bibi Dong telah merebut kembali kendali, tapi niat membunuh di hatinya tidak berkurang sedikit pun. Diam, sebaiknya kau berdoa, agar aku tidak pernah menemukan cara untuk melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal telah datang ke dunia ini. Melepaskanku itu tidak mungkin. Seumur hidup ini tidak akan mungkin. Kalau kau berani berpikir seperti itu, aku akan binasa bersamamu. Tatapan mata Bibi Dong menjadi suram. Dia tidak menjawab, tetapi juga tidak mencoba menyerangku lagi dengan kekuatan mentalnya. Hei, aku bilang, Xiao Dongdong, jangan hanya marah-marah saja. Kau nekat memasuki ngarai kematian kali ini. Selain untuk memburuku, seharusnya kau juga ingin menambahkan cincin jiwa untuk jiwa siluman keduamu. Kaisar laba-laba pemakan jiwa, kan? Memangnya kenapa? Aku bisa membantumu. Kaisar ini telah menguasai ngarai kematian selama puluhan ribu tahun. Di mana letak binatang roh dengan usia tertinggi? Di mana binatang roh dengan atribut yang paling cocok untukmu? Di dunia ini tidak ada seorang pun yang lebih tahu dariku. Mendengar ini tatapan mata Bibi Dong sedikit bergetar. Ngarai kematian agung penuh dengan bahaya. Medannya rumit seperti labirin. Meskipun kekuatannya hebat, tapi jika ingin menemukan yang sempurna dalam waktu singkat, binatang roh berusia tinggi yang cocok untuk kaisar laba-laba pemakan jiwa. Sama saja seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Rawa tulang busuk yang berjarak 3 li. Di sana bersemayam seekor kaisar laba-laba iblis gua berusia 60.000 tahun. Makhluk itu ahli dalam bersembunyi dan melakukan serangan mendadak. Kemampuan cincin rohnya pasti akan memberikan kejutan besar pada kaisar laba-laba pemakan jiwamu. Dan yang terpenting, bajingan itu setengah tahun lalu memanfaatkan saat aku terluka dan mencuri persediaan makanan yang sudah kukumpulkan. Aku sudah lama tidak menyukainya. Sudut bibir Bibi Dong sedikit berkedut. Jadi aku kesini untuk membantumu membalas dendam pribadi. Tapi kaisar laba-laba iblis gua berusia 60.000 tahun. Ini memang binatang roh tingkat atas yang sangat langka. Atributnya terkenal dengan pengendaliannya yang aneh. Sangat cocok dengan kaisar laba-laba pemakan jiwa. Sebaiknya kamu jangan macam-macam. Setelah hening sejenak Bibi Dong menarik napas dalam-dalam. Tenang saja, membantumu berarti membantu diriku sendiri juga kan? Aku masih berharap kamu menjadi dewa dan membawaku terbang bersamamu. Bibi Dong mendengus dingin. Tunjukkan jalan. Aku menunjukkan rute kepada Bibi Dong sesuai dengan ingatan kaisar laba-laba kematian. Ulat sutra es mimpi langit. Makhluk itu memilih Huo Yuhao yang bahkan belum dewasa. Masih harus merawatnya dengan susah payah. Sedangkan aku langsung memulai sebagai joki untuk akun level maksimal. Inilah cara yang benar untuk menang dengan mudah. Setengah bulan kemudian di kedalaman ngarai kematian agung. Seiring gumpalan terakhir kekuatan roh hitam yang ganas terserap ke dalam tubuhnya. Bibi Dong yang duduk bersila tiba-tiba membuka kedua matanya. Gelombang kekuatan roh yang sangat menakutkan berpusat pada dirinya. Batu-batu di sekitarnya langsung hancur menjadi debu. Hanya dalam waktu setengah bulan, di bawah bimbinganku yang seperti cheat seluruh peta ini. Sekarang jiwa bela diri keduanya kaisar laba-laba pemakan jiwa. Sudah terpasang 5 cincin jiwa 10.000 tahun berkualitas tinggi. Kekuatan jiwanya juga tak terbendung. Langsung menembus ke puncak level 96. Bagaimana rasanya, yang mulia gadis suciku? Saat itu aku langsung muncul dari dalam tubuh Bibi Dong. Dan sosokku persis sama dengan Bibi Dong. Ini adalah jiwa bela diri pertama Bibi Dong. Kemampuan jiwa ke-8 Kaisar Laba-Laba Kematian. Klon Kaisar Laba-Laba. Meskipun klon memiliki 100% kekuatan tubuh asli, tapi klon itu sendiri tidak memiliki kecerdasan. Perlu dikendalikan oleh tubuh asli. Dalam pertarungan hidup dan mati yang sengit, melakukan dua hal sekaligus seringkali merupakan hal yang tabu. Jadi kemampuan dewa ini seringkali kurang efektif dalam pertarungan nyata. Tapi sekarang aku mengendalikan klon ini, dengan sempurna mengatasi kelemahan ini. Selama proses berburu setengah bulan ini, setiap kali Bibi Dong menyerap cincin jiwa, saat berada dalam kondisi paling rentan, dia akan melepaskan klon Kaisar Laba-Laba untuk kuambil alih. Klon yang ku kendalikan, tidak hanya tidak membutuhkan perhatian Bibi Dong, bahkan dalam hal kecepatan reaksi dan keganasan, lebih kuat dari Bibi Dong yang melakukan dua hal sekaligus. Ini sama saja dengan Bibi Dong membawa pengawal super yang benar-benar aman, dan memiliki 100% kekuatan tempurnya. Jika sebelumnya dia terpaksa menerima parasit ini, maka sekarang Bibi Dong harus mengakui, aku adalah cheat yang membuat ketagihan. Tapi saat ini Bibi Dong berbalik dan menyuruhku kembali ke istana bela diri. Tapi melihatku saat ini bersandar di dinding batu tanpa citra sama sekali. Kedua kaki jenjangnya disilangkan, menggoyangkan kaki dengan santai. Satu tangan seolah-olah sedang meraih sesuatu di udara. Terlihat seperti preman jalanan. Bibi Dong melihat pemandangan ini dan menggeram dengan gigi terkatup. Bangun kau, itu tubuhku. Meskipun hanya klon, kau tidak boleh berpose tidak tahu malu seperti itu. Tidak ada yang lihat juga. Kenapa kalau bersantai sebentar?
Meskipun aku mengeluh, tapi aku tetap mengendalikan avatarku untuk duduk. Diam, duduk yang benar, dan jangan kira aku tidak tahu saat aku menyerap cincin roh. Apa saja yang sudah kamu lakukan? Wajahku tampak bingung. Memangnya aku melakukan apa? Bukankah aku hanya menjagamu di samping? Bibi Dong menarik napas dalam-dalam. Apa menjaga orang harus menyentuh tubuhku? Selama proses berburu dan menyerap setengah bulan ini, setiap kali dia dalam kondisi meditasi yang dalam, dia selalu bisa merasakan sepasang tangan menjelajahi tubuhnya. Bagi Bibi Dong yang punya pengalaman tragis seperti itu, sentuhan fisik apapun tanpa izin adalah sisi terbaliknya yang tidak boleh disentuh. Maksudmu aku menyentuhmu? Kak, kamu terlalu percaya diri ya? Aku sedang memeriksa sirkulasi meridian dan fusi tulang rohmu. Kecepatanmu menyerap cincin roh terlalu cepat. Kekuatan roh mengamuk di dalam meridianmu. Bagaimana kalau terjadi masalah? Aku memandangi Bibi Dong dari atas ke bawah. Menurut standarku, hanya laba-laba betina yang seluruh tubuhnya ditumbuhi duri terbalik, yang merupakan kecantikan tiada taraf. Lagi pula kamu bahkan tidak punya bulu kaku yang layak. Hanya estetika aneh kalian para manusia, yang akan menganggapnya cantik. Bagiku, menyentuhmu tidak ada bedanya dengan menyentuh sepotong perut babi. Selain bisa digunakan sebagai wadah, aku tidak punya hasrat duniawi sedikit pun terhadap tubuh ini. Bibi Dong tertegun, meskipun penjelasanku tidak hanya sangat merusak pandangan dunianya, tapi juga mengandung serangan pribadi yang kuat. Tetapi setelah mendengar perkataan ini, batu besar yang selama ini menggantung di hati Bibi Dong, secara ajaib jatuh ke tanah. Sebaiknya memang begitu, jika aku menemukan kamu punya niat buruk sedikit saja, bahkan jika harus menanggung serangan balik kekuatan roh, aku juga akan membuatmu menanggung akibatnya. Aku melambaikan tanganku, kloning kaisar laba-laba itu seketika berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang. Aku kembali lagi ke lautan kesadaran Bibi Dong. Tak lama kemudian Bibi Dong kembali ke kota Wuhun. Namun dia baru saja melangkah masuk ke gerbang kota. Terdengar kabar bahwa untuk menangkap siluman berumur 100.000 tahun itu, siluman kaisar perak biru yang telah berubah wujud, Qian Sunji dihajar oleh Tang Hao hingga terluka parah dan melarikan diri kembali ke Istana Paus. Berjalan di atas tangga giok menuju Istana Paus, di permukaan raut wajah Bibi Dong tampak serius. Tetapi di lubuk hatinya dia tertawa terbahak-bahak. Bibi Dong mendorong pintu dan masuk. Di atas ranjang yang lebar, wajah Qian Sunji pucat pasi seperti kertas. Sementara di samping ranjang ada Qian Daoliu dan Douluo buaya emas, sedang berjaga di sisi kiri dan kanannya. Melihat Bibi Dong masuk, Qian Daoliu perlahan berbalik. Bibi Dong, selama lebih dari setahun ini kau pergi kemana? Paus terluka parah. Orang-orang di istana Wuhun panik. Sebagai gadis suci kau malah menghilang entah kemana. Bibi Dong sedikit membungkukkan badan. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah dan khawatir dengan pas. Menjawab Pendeta Agung, murid selama setahun ini berlatih sendirian di ngarai kematian, mencari peluang untuk sebuah terobosan. Begitu keluar dari pengasingan aku mendengar guru mengalami musibah. Murid sangat cemas, jadi aku segera bergegas kembali. Sekilas keterkejutan melintas di mata Qian Daoliu. Tempat itu dikenal sebagai area terlarang bagi para Master Roh. Bahkan dia pun tidak mau sembarangan masuk ke pedalamannya. Kau berhasil menerobos. Bibi Dong melepaskan sedikit auranya. Meskipun dia hanya menunjukkan level awal tingkat 91, menggunakan aura kaisar laba-laba pemakan jiwa untuk menutupi kekuatannya yang sebenarnya. Tapi ini sudah cukup untuk membuat kedua tetua yang hadir terkesan. Bergelar Douluo, kau ternyata benar-benar berhasil melangkah sejauh ini. Bagus sekali, roh kembar yang naik menjadi bergelar Douluo di usia semuda ini. Meskipun Sunji terluka, tapi selama ada dirimu, masa depan Spirit Hall-ku masih ada. Guru, bagaimana keadaannya? Bibi Dong menatap Qian Sunji yang terbaring di ranjang. Kekhawatiran di matanya begitu pekat hingga hampir meluap. Qian Daoliu menghela napas. Untuk sementara nyawanya berhasil diselamatkan. Tapi untuk pulih akan sangat sulit. Baiklah, Bibi Dong. Sekarang Sunji terluka parah. Kamu adalah gadis suci. Urusan Istana Paus untuk sementara akan diurus olehmu. Pergilah, meninggalkan kamar tidur Paus. Bibi Dong kembali ke istana gadis sucinya. Begitu kembali ke kamar, aku langsung mengaktifkan secara paksa kemampuan roh ke-8 Kaisar Laba-Laba Kematian. Dan keluar dengan sendirinya, aku mengendalikan klon Kaisar Laba-Laba yang sangat anggun itu. Dengan ekspresi jijik memuntahkan kue lezat di mulutku ke lantai. Apa-apaan ini? Tidak ada rasanya sama sekali. Rasanya seperti menelan udara. Aku menunjuk ke piring di atas meja yang saat ini. Kue osmanthus yang terlihat sangat menggoda. Aku mengeluh kepada Bibi Dong yang sedang melamun. Kemampuan rohmu ini hanya terlihat hebat di luar saja. Kelihatannya bagus tapi tidak berguna. Tidak punya indera perasa. Bahkan tidak bisa merasakan panas dan dingin. Bibi Dong melirikku dengan dingin. Sama sekali tidak mau meladeniku. Sang kaisar yang kadang-kadang menjadi gila ini. Kamu mendengarku bicara tidak sih? Aku langsung mendekat ke depan wajah Bibi Dong. Menatap diriku yang lain dari jarak yang sangat dekat. Bibi Dong memijat keningnya. Kalau kamu benar-benar bosan, kembalilah ke lautan roh dan diam di sana.
Aku butuh ketenangan sekarang, untuk memikirkan rencana selanjutnya. Aku mengendalikan klonku untuk duduk di kursi, sambil menyilangkan kaki. Rencana, apa yang perlu dipikirkan? Tunggu kedua orang tua itu pergi. Kamu masuk. Gunakan roh bela diri dan telan dia. Selesai sudah. Gampang sekali bicaranya. Jika si tua Qian Daoliu itu tahu aku membunuh putranya, menurutmu seberapa besar kesempatanku untuk keluar hidup-hidup dari kota roh bela diri? Makanya tadi aku menunjukkan kekuatanku, untuk membuktikan kepadanya bahwa aku lebih berharga dari Qian Sunji. Selama nilaiku cukup besar, mungkin masih ada secercah harapan untuk hidup. Kalau taruhan ini kalah, paling parah kita hancur bersama, asalkan bisa membunuh bajingan itu. Bahkan jika harus bersembunyi di alam rahasia raksasa dan tidak pernah keluar lagi. Aku rela. Cih. Penuh dengan penderitaan dan kebencian. Aku menggelengkan kepala. Cloning itu tiba-tiba berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang. Bibi Dong mengira aku akhirnya berhenti. Namun detik berikutnya sebuah rasa yang familiar dan membuat orang gila tiba-tiba menyerang. Kendali tubuh langsung berpindah tangan. Bibi Dong meraung marah di lautan rohnya. Kamu gila ya? Cloningnya sudah kuberikan padamu. Untuk apa kamu masih merebut tubuhku? Sudah ku bilang, cloning itu tidak berguna. Makan tidak ada rasanya. Di dunia nyata Bibi Dong dengan sangat alami mengulurkan tangannya yang indah, mengambil sepotong kue osmanthus. Dengan anggun memasukkannya ke bibir merahnya dan mengunyahnya perlahan. Aku memicingkan mata dengan ekspresi terbuai. Nah begini baru benar, lembut, kenyal, dan manis. Inilah rasanya hidup. Kamu merebut tubuhku, hanya untuk makan sepotong kue. Aku sudah memberikan nyawaku padamu. Memangnya kenapa kalau cuma makan sedikit? Lagi pula kamu tidak butuh tubuh untuk berpikir. Memangnya kenapa kalau aku pinjam sebentar? Bibi Dong terdiam, tapi juga tidak ingin berdebat denganku. Si laba-laba tua gila ini, lagi pula hanya makan sedikit saja. Seketika dia pun menenangkan kesadarannya, memikirkan rencana selanjutnya. Taman belakang Istana Gadis Suci. Aku mengendalikan tubuh Bibi Dong, berjalan-jalan santai, tapi saat itu aku melihat sesosok kecil keemasan, sedang mengintip dengan sembunyi-sembunyi, sepertinya ragu-ragu untuk mendekat. Di kedalaman lautan kesadaran, Bibi Dong yang semula sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya, seolah-olah melihat sesuatu yang kotor. Usir dia, aku tidak memedulikannya, menghilang dari tempatku berdiri. Detik berikutnya, aku muncul di hadapan Qian Rengsui yang hendak menyelinap pergi. Qian Rengsui terkejut hingga berteriak. Saat dia melihat jelas orang di hadapannya, tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Mama, aku tidak sengaja.